Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa dengan saya Alfred Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Reference Outlook periode 18 sampai dengan 22 Oktober 2021. Rupiah dan IHSG perkasa, optimisme pasar kuat. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu. Di antaranya melajunya capital inflow ke pasar keuangan yang telah membuat perkasa mata uang rupiah ke level 7,5 bulan tertingginya dan IHSG pada level 2,5 tahun tertingginya. Sementara itu surplus neraca perdagangan Indonesia pada September dilaporkan tetap tinggi dan positif bahkan sejak bulan Mei 2020 yang lalu. Di pihak lain, rendahnya kasus baru COVID-19 serta tingkat kesembuhan yang tinggi telah terus menjaga optimisme pasar. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 4.223.000 orang yang terinfeksi dan 4.070.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan yang tinggi 96,17% dan 142,8.000 orang lebih yang meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Reference Outlook periode 18 sampai dengan 22 Oktober 2021. Ya, diawali dengan pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan pekan lalu menguat kembali 2,34% secara mingguannya ke level 6.633. Melejit di minggu kelimanya berturut-turut didukung oleh aksi beli investor asing serta sentimen positif yang datangnya dari bursa global dan regional. Untuk berikutnya minggu depan IHSG kemungkinan akan diintip profit taking karena berada di sekitar overbought areanya. Mata uang rupiah pekan lalu menguat lagi 1,04% secara mingguannya ke level 14.074 rupiah per US dollar. Ini lanjut menguat cukup signifikan dan mencapai level 31 minggu tertingginya atau hampir 8 bulan tertingginya. Ini terkait dengan derasnya lagi aliran capital inflow ke pasar finansial kita. Untuk minggu depan kemungkinan mata uang rupiah ini akan tertahan profit taking karena ada di wilayah overbought-nya. Ya pemirsa, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau naik secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan turun yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,269% pada akhir pekan. Di tengah berlanjutnya aksi beli juga investor asing di pasar SBN, sementara yields US Treasury terpantau dalam koreksi setelah uptrend 7 minggu sebelumnya. Ya, berdasarkan data BPS, surplus neraca perdagangan Indonesia bulan September 2021 dilaporkan tetap tinggi mencapai 4,37 miliar dolar AS, meskipun lebih rendah sedikit dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan Indonesia terus mencatat nilai positif sejak bulan Mei tahun lalu. Di pihak lain, Bank Indonesia melaporkan hasil survei permintaan dan penawaran pembiayaan perbankan mengindikasikan kebutuhan pembiayaan korporasi pada September 2021 meningkat. Ini dibandingkan bulan sebelumnya. Hal itu terindikasi dari saldo bersih tertimbang sebesar 11,1% lebih tinggi dari porsi bulan Agustus yang lalu. Sementara itu, berdasarkan data transaksi 11 sampai dengan 14 Oktober 2021, non-resident di pasar keuangan domestik dilaporkan melakukan beli neto atau capital inflow 5,05 triliun rupiah, terdiri dari beli neto di pasar SBN 1,78 triliun rupiah dan beli neto di pasar saham sebesar 3,26 triliun rupiah. Perbaikan sejumlah indikator ekonomi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Reference Outlook periode 18 sampai dengan 22 Oktober 2021. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.